Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Iftianiati, salah satu mahasiswi dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ushul Fiqh. Baiklah, di sini saya akan membahas satu materi, yaitu yang berjudul sunnah atau hadis. Baiklah, langsung saja kita membahas mengenai materinya. Yang pertama, yaitu pengertian dari sunnah. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Ushul Fiqh al-Islami memilih kata sunnah sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Sunnah merupakan sumber hukum kedua yang mutafak atau yang disepakati setelah Al-Quran. Dan juga menurut fuqaha, sunnah mengandung dua pengertian. Yang pertama yaitu ibadah yang bukan wajib, dan yang kedua yaitu lawan dari bid'ah. Dalam Al-Quran, kata sunnah disebutkan sebanyak 16 kali yang tersebar dalam beberapa surah yang mengandung arti kebiasaan yang berlaku dan jalan yang diikuti. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Yang artinya, sesungguhnya telah berlalu jalan-jalan sebelum kamu. Karena itu, berjalanlah kamu di muka bumi ini, dan perhatikanlah oleh kamu semua bagaimana kesudahan orang-orang yang berdusta. Adapun menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Zahra, sunnah mengandung arti aqwalun nabiyyi wa af'aluhu wa takriratuhu, yang artinya perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi. Dengan demikian, apa yang datang dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan terhadap sesuatu itu bisa dikatakan dengan sunnah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam sunnah. Yang pertama yaitu ada sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah dilihat dari jumlahnya paling banyak dibanding sunnah fi'liyah dan takririyah. Sunnah qauliyah yang artinya sendiri yaitu ucapan Nabi dalam berbagai kondisi yang didengar oleh sahabat dan disampaikan kepada orang lain. Contohnya, sahabat mendengar Nabi berkata, la dororo wa la diroro. Artinya, tidak boleh membuat kesusahan dan tidak boleh membalas dengan kesusahan juga. Dalam sunnah qauliyah terdapat permasalahan yang tampaknya perlu dipertegas karena ada dua bentuk yang dapat keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Pertama bisa berupa perkataan Nabi atau sunnah qauliyah, dan yang kedua bisa berupa bisa berupa ayat Al-Quran. Jadi untuk membedakan apakah itu perkataan Nabi atau ayat Al-Quran, maka biasanya Nabi jika yang keluar dari lisan Nabi itu Al-Quran, biasanya Nabi menyuruh sahabat untuk menghafal, menulis, dan mengurutkannya sesuai petunjuk Allah. Jika yang keluar dari lisan Nabi ini berupa sunnah qauliyah, maka Nabi melarang untuk menuliskannya karena khawatir akan bercampur dengan Al-Quran. Yang kedua yaitu sunnah fi'liyah. Arti sunnah fi'liyah sendiri yaitu semua perkataan dan tingkah laku Nabi yang dilihat dan diperhatikan oleh sahabat. Disebut sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi dapat beraneka ragam.
Hal ini dapat dilihat dari kedudukan Nabi sebagai manusia biasa dan sebagai utusan Allah. Baiklah, selanjutnya yaitu sunnah takririyah, yaitu sikap Nabi terhadap suatu kejadian yang dilihatnya berupa perbuatan dan ucapan sahabat. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai periwayatan sunnah. Ketiga macam sunnah tersebut tadi, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah, disampaikan dan disebarluaskan oleh yang melihat, mendengar, dan menerima, dan yang mengalaminya dari Nabi secara beranting melalui pemberitahuan atau khabar, hingga sampai kepada orang yang mengumpulkan, menuliskan, dan yang membukukannya sekitar abad ketiga Hijriah. Dari segi jumlah pembawa khabar, ulama membawa khabar itu kepada 3 tingkatan, yaitu khabar mutawatir, khabar masyhur, dan khabar ahad. Dan untuk tingkat kebenarannya, yang paling tinggi adalah khabar mutawatir, yang kedua khabar masyhur, lalu barulah khabar ahad. Kemudian kita akan membahas mengenai fungsi dari sunnah. Yang pertama yaitu menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran, atau bisa disebut dengan fungsi takkid dan takrir. Yang kedua yaitu memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran, merinci apa-apa yang ada dalam Al-Quran yang disebutkan secara garis besar, dan merinci apa-apa yang ada dalam Al-Quran itu yang disebutkan secara umum. Yang selanjutnya yaitu memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu menetapkan sesuatu hukum dalam sunnah yang secara jelas tidak terdapat di dalam Al-Quran. Baiklah, itu tadi pembahasan saya mengenai sunnah, yaitu pengertian sunnah, macam-macam sunnah, dan periwayatan sunnah, dan juga fungsi dari sunnah tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi saya mengenai sunnah atau hadis. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.